Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang pasar modal syariah. Nah, sebelum ke sana kita tahu dulu pengertian dari investasi dan perbedaannya dengan tabungan. Nah, apa itu investasi? Kalian pasti sudah sering dengar ya. Jadi kalau investasi perbedaannya dengan tabungan apa? Kalau investasi kita dengan sadar ya di waktu sekarang menyisihkan sebagian dari pendapatan kita ke dalam suatu aset tertentu untuk suatu hari nanti kita harapkan itu bisa memberikan keuntungan di masa depan untuk kita. Nah, bedanya dengan tabungan, kalau tabungan kita tidak berharap bahwa uang yang kita sisihkan dalam bentuk tabungan itu akan memberikan keuntungan, tapi kita lebih ke untuk dana cadangan ya. Jadi kalau suatu hari nanti kita butuh sewaktu-waktu mendadak, nah ini ada dana tabungan yang bisa kita ambil kapanpun kita butuhkan. Bedanya dengan investasi, kalau investasi kita tidak bisa mengambil uang investasi itu secara tiba-tiba atau mendadak, karena investasi membutuhkan waktu untuk mencairkan dananya, dan kita sudah konsekuen ya dengan investasi itu, bahwa investasi yang kita lakukan saat ini itu adalah untuk jangka waktu yang lama atau jangka panjang, sehingga itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu. Kalau tabungan ini lebih ke jangka pendek. Nah, investasi sendiri itu banyak sekali jenisnya, dan yang terpenting adalah kita jangan sampai salah dalam memilih aset atau efek atau tempat dalam berinvestasi, karena ini akan merugikan kalau seandainya kita salah dalam memilih jenis investasi. Makanya kita butuh untuk belajar dulu apa itu investasi, jenisnya apa saja, kemudian kita sesuaikan dengan karakter dari diri kita sendiri. Kita termasuk orang yang berani mengambil resiko, atau yang takut dengan resiko, atau yang cari aman saja gitu kan. Nah, kalau tabungan ini kita sudah melakukannya ya. Kalian bisa menabung uang itu di bank yang sering kita lakukan, ataupun kadang kita bikin celengan sendiri di rumah gitu ya, supaya kalau butuh kita langsung bisa ambil, nggak perlu ke bank dan sebagainya. Nah, kalau tabungan ini memang amannya adalah di bank yang sudah terdaftar di OJK dan juga mendapatkan jaminan dari LPS. Nah, apa itu LPS? LPS itu lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau kita nabung di bank yang terdaftar di LPS, itu uang kita terjamin kalau seandainya sewaktu-waktu bank itu mengalami fraud atau bangkrut gitu ya. Nah, uang kita maksimal 2 miliar itu akan ditanggung oleh LPS ketika terjadi kerugian di dalam bank yang kita pilih untuk menabung uang kita gitu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas saat ini adalah investasi, karena kaitannya dengan pasar modal. Nah, investasi di sini pengertiannya kita komit ya, kita konsekuen terhadap dana yang kita miliki untuk saat ini kita cadangkan ke dalam suatu aset sehingga nanti di masa depan bisa memperoleh keuntungan. Nah, investasi itu dibagi menjadi dua, bisa kita investasi di aset real maupun di aset finansial. Nah, kalau real asset ini yang sering dilakukan oleh bapak ibu kita, kemudian oleh orang-orang yang uangnya sudah banyak ya, karena real ini bentuknya fisik. Jadi misal kita investasi beli emas, kemudian beli tanah, beli gedung, beli rumah. Nah, itu adalah aset-aset dalam bentuk real asset. Kita tahu kalau harga tanah, harga emas itu semakin hari pasti akan mengalami kenaikan, sehingga itu bisa disebut sebagai investasi. Segala sesuatu yang di masa depan kita yakin nilainya akan meningkat itu bisa dimasukkan kategori sebagai investasi atau real asset. Kemudian yang kedua, kita bisa investasi di financial asset. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh orang-orang, sehingga kita di sini sebagai orang yang memiliki ilmu ya, kita punya kesempatan untuk
mengenyam pendidikan, kita harus paham apa itu finansial aset. Jadi kalau di real asset kita sudah bisa mengestimasi, kita sudah bisa memperkirakan, oh nanti harga tanah 5 tahun ke depan sekian. Oh kalau tanahnya di pinggir jalan itu harganya pasti lebih tinggi gitu kan. Oh nanti kita beli rumahnya harus di posisi yang strategis, yang aman dari banjir, dari bencana alam dan sebagainya. Nah, sama dengan real asset, ketika kita investasi di finansial asset, itu kita juga harus mempertimbangkan banyak hal. Makanya ada analisis investasi. Nanti kalian akan belajar tentang analisis investasi di semester 5. Nah, sekarang kita kenalan dulu di aset finansial itu. Nanti jenisnya banyak. Ada kita yang sering dengar adalah deposito. Nah, deposito itu juga menjanjikan sekian bunganya. Kalau di bank yang konvensional itu bunga ya sebutannya, tapi kalau di bank syariah maka kita sebut sebagai bagi hasil. Nah, artinya uang yang kita simpan di sana itu sudah bisa dipastikan akan memperoleh tambahan hasil gitu kan, entah itu dalam bentuk bunga kalau di bank syariah maupun di entah dalam bentuk bunga itu di bank konvensional atau dalam bentuk bagi hasil di bank syariah. Kemudian selain deposito ada kita mengenal saham. Saham ini adalah produk di pasar modal. Nah, pasar modal yang akan kita pelajari di bisnis syariah adalah pasar modal syariah. Sehingga kalau kita bicara aset finansial yang syariah, maka di sini adalah saham syariah gitu ya. Kalau deposito berarti kita masuknya adalah mudorobah gitu ya, wadiah mudorobah, jadi tabungan yang ada bagi hasilnya. Kemudian selain deposito, selain saham syariah, ada juga yang kita sebut suku. Suku itu apa? Suku itu semacam obligasi tapi syariah. Nah, obligasi itu apa? Obligasi itu adalah surat utang gitu ya. Jadi kalau saham itu artinya kita punya kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi itu adalah seperti surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas seseorang terhadap sebuah perusahaan. Tapi kalau obligasi atau suku itu adalah surat utang, di mana suatu institusi, perusahaan ataupun negara itu bisa menerbitkan yang namanya surat utang. Nah, kalau surat utangnya di sini adalah syariah, itu disebutnya adalah sebagai suku. Nah, bedanya suku dengan obligasi itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian nanti ada juga yang namanya reksadana syariah. Nah, apa itu reksadana? Kalau reksadana ini lebih ke sekumpulan beberapa aset atau efek atau sekuritas, sama ya, itu hanya sinonim aja. Jadi kita seperti membeli sebuah parcel yang di dalamnya itu ada beberapa efek atau jenis aset. Kemudian di dalam parcel itu ya, reksadana itu membutuhkan yang namanya manajer investasi untuk mengelolanya, sehingga kita tidak kelola sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita tahu ada beberapa dasar dalam melakukan investasi. Yang pertama adalah return harapan. Jadi kita sebagai seorang investor itu punya ekspektasi, kita berharap memperoleh keuntungan seberapa banyak sih di masa depan gitu kan. Kalau kita pengen returnnya yang tinggi, otomatis itu akan berbanding searah ya dengan resikonya. Jadi high risk high return itu adalah konsep dari investasi. Semakin tinggi return yang kita harapkan, itu akan semakin tinggi juga resikonya. Return itu keuntungan ya, atau imbal hasil yang kita peroleh dari investasi yang dilakukan. Jadi low risk juga low return. Kalau kita tipe orang yang nggak suka resiko atau yang cari aman aja, maka returnnya akan rendah. Misal tadi kita orang yang nggak suka dengan resiko atau cari aman, bisa kita ambil investasi finansialnya adalah di deposito. Deposito itu udah pasti kita dapat keuntungan gitu kan. Nah, itu cuman bisa memberikan imbal hasil itu ya 5%, 4% gitu ya. Kalau sekarang corona itu cuma 3,5% di bank-bank BUMN gitu. Nah, itu sedikit returnnya, tapi resikonya juga rendah karena kita udah diberikan kepastian bahwa uang kita akan kembali dengan tingkat minimum bagi hasilnya sekian tadi 3,5% gitu.
Nah, kemudian ada yang disebut return aktual. Return aktual ini artinya adalah return yang sebenarnya kita peroleh. Awalnya kita ekspektasi, kita investasi beli saham, kita pengen setelah kita beli saham tersebut nanti 1 tahun ke depan kita memperoleh kenaikan keuntungan sebesar 10% misalnya. Ternyata setelah 1 tahun kita cuma memperoleh 5%. Nah, berarti return aktualnya cuma 5% dan yang kita harapkan itu 10%, berarti di bawahnya. Kenapa saham ini nggak bisa dipastikan? Karena memang dia resikonya tinggi, dia penuh dengan ketidakpastian. Makanya kita tetap harus melihat return dan juga resikonya. Kalau kok misalnya kita tidak mempertimbangkan ini, itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita harus mengendalikan resiko. Jangan sampai kita yang awalnya ingin untung malah menjadi rugi, karena resiko saham itu tinggi sebanding dengan dengan returnnya gitu. Semakin tinggi return saham itu resikonya juga tinggi. Jadi saham itu kita bisa memperoleh keuntungan yang tidak bisa terbayangkan ya, bisa sampai 100%, 300%, 1000% itu bisa. Tapi resikonya juga sama. Kita nggak akan tahu kapan saham itu akan dibanting, apalagi kalau saham itu adalah saham gorengan ataupun saham yang kita beli itu misalnya tiba-tiba perusahaannya mengalami kebangkrutan gitu kan, nah langsung drop sahamnya, turun drastis. Nah itu kita nggak bisa tahu, sehingga resiko di sini harus kita antisipasi. Makanya kita biasanya menetapkan resiko terendah, jadi kita minimal rugi itu berapa persen dan maksimal untung itu berapa persen gitu. Makanya harapan ini kita punya ekspektasi. Kita ekspektasinya 10%. Nah, kemudian kita batasin itu nanti kalau turun kita turunnya batasin berapa persen. Nah, jadi kita resiko misalnya kita maksimalkan 3%. Jadi kalau nanti lebih dari 3% kita jual sahamnya. Jangan sampai kita rugi lebih dari 3%. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah high risk high return-nya tadi ya. Semakin rendah resiko, semakin rendah juga returnnya. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula returnnya. Jadi diurutkan dari resiko yang terendah, tadi ada obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun perusahaan. Kemudian saham, saham ini masuk ke resiko yang tinggi. Kalau resiko sedang itu sebenarnya ada reksadana. Kenapa sedang? Karena reksadana dikelola oleh manajer investasi yang tentunya sudah punya ilmu lebih banyak dan sudah berpengalaman. Kemudian kalau resiko tinggi ini saham karena dia ketidakpastiannya juga tinggi ya. Kita nggak tahu kapan perusahaan itu mengalami kerugian dan kita juga nggak tahu saham itu nanti akan seberapa tinggi kenaikannya. Kita cuma bisa menganalisis dan mengantisipasinya. Kalau resiko sangat tinggi di sini ada judi. Jadi kalau judi itu benar-benar kita spekulasi banget ya, jadi nggak bisa dipelajari seperti saham. Kalau saham kita bisa pelajari analisisnya, baik analisis teknikal maupun fundamentalnya. Kemudian di pasar modal itu ada 2 jenis pasar. Yang pertama ada pasar perdana dan yang kedua ada pasar sekunder. Jadi pasar modal itu beda dengan pasar uang. Kalau pasar modal ini dia mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, pihak di sini yang kelebihan dana itu siapa? Yang kelebihan dana itu jelas orang investor. Baik itu investor individu maupun investor institusi. Kemudian di sana akan mempertemukan dengan pihak yang membutuhkan dana. Siapa yang butuh dana? Yang butuh dana adalah perusahaan. Perusahaan butuh dana untuk menjadikannya sebagai modal dalam mengoperasionalkan perusahaannya gitu ya, kegiatan perusahaan. Nah, di sini kalau ini adalah pasar modal syariah, maka dia tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat ditetapkan oleh OJK. Kembali lagi ke sini, untuk pasar modal perdana ini berarti pasar yang pertama kali perusahaan itu mencatatkan sahamnya di pasar modal. Istilahnya, prosesnya disebutnya adalah IPO, Initial Public Offering. Nah, ini pertama kali ya, jadi ini masih antara perusahaan dengan perusahaan.
Itu jadi belum ke pasar modal. Jadi perusahaan sebagai orang yang membutuhkan, pihak yang membutuhkan dana, kemudian akan dijual di pasar perdana dengan bantuan dari perusahaan sekuritas ya. Perusahaan sekuritas akan mencarikan pihak yang membutuhkan dananya, yang mempunyai dana. Kemudian pasar sekunder ini sudah selesai antara pihak perusahaan yang butuh dana dengan perusahaan yang membeli. Kemudian akan dari perusahaan yang membeli itu akan dijual di pasar sekunder. Nah, disinilah peran masyarakat secara umum ya, investor secara umum bisa membeli saham dari perusahaan tersebut karena sudah terlist di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah produk-produk syariah di pasar modal. Yang pertama ada saham syariah. Tadi dia menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Keuntungan dari saham syariah bisa dalam bentuk dividen dan juga capital gain. Dividen itu adalah keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham setahun sekali. Ada juga yang setahun 2 kali, ada juga yang 3 kali, tergantung dengan kesepakatan dari manajemennya dan juga rapat umum pemegang saham. Kalau capital gain ini adalah selisih dari harga jual dengan harga belinya, di mana harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dari harga belinya. Jadi kalau kita belinya 1000 per lembarnya, nanti naik 1500, berarti ada gain kelebihan 500. Tapi kalau harganya lebih rendah disebutnya adalah capital loss. Ini resiko. Ada juga resiko bangkrut tadi ya dari saham. Kemudian ada suku atau obligasi syariah. Nah, bedanya di sini kalau suku itu dia menunjukkan kepemilikan atas underlying asset. Jadi perusahaan ataupun pemerintah ya, ketika menerbitkan suku, dia harus mencantumkan underlying asetnya. Jadi aset yang mana sih yang dijadikan sebagai jaminan ya, artinya jaminan untuk masyarakat ketika memberikan pinjaman kepada pihak yang menerbitkan suku tersebut. Jadi misalnya underlying asetnya adalah produknya, misal adalah perusahaan penerbangan, terus kemudian pesawatnya yang dijadikan underlying aset. Oke, berarti dari produksi pesawat itu, jadi pesawat itu kan memproduksinya adalah dengan melakukan penerbangan gitu ya, menghasilkan jasanya dari sana. Nah, keuntungan dari itulah yang digunakan untuk memberikan imbal hasil ke para orang yang membeli suku, yang memberikan pinjaman itu gitu. Kemudian ini ada jatuh temponya, jadi suku itu biasanya 2 tahun untuk jatuh temponya. Setelah 2 tahun maka seorang yang membeli suku tadi berhak memperoleh uangnya kembali beserta dengan keuntungan. Kalau untuk keuntungan biasanya dibagikannya per bulan ya, bagi hasil kalau di pasar modal syariah. Sama nanti juga ada capital gain ketika suku itu bisa dijual belikan gitu. Nah, resikonya juga sama, namun ini lebih medium, tidak kepastian seperti saham ya. Kemudian ada reksadana. Kalau reksadana ini menunjukkan wadah kepemilikan bersama atas kumpulan efek tadi yang saya ceritakan, seperti sebuah parsel ya, yang di dalamnya ada beberapa jenis efek. Nanti ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran. Nah, tergantung kita jenisnya apa. Nah, itu nanti efek di dalamnya juga menyesuaikan. Nah, di sini ada yang namanya manajer investasi, sehingga kita butuh membayar fee untuk manajer investasinya, dan kita akan memperoleh keuntungan dari capital gain, dari kenaikan dari reksadana yang sudah kita beli gitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya kriteria saham syariah. Jadi bedanya dengan saham konvensional apa? Kalau di saham syariah dia harus memenuhi beberapa syarat ya, kriteria. Nah, di sini nanti dia masuk ke daftar efek syariah ketika syarat-syarat ini terpenuhi. Yang pertama, kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kalau perusahaan itu misalnya perusahaan rokok, kemudian rokok itu berdasarkan fatwa MUI itu diharamkan sehingga dia tidak masuk kategori syariah, atau perusahaan yang ada kandungan alkoholnya itu juga tidak masuk kategori prinsip syariah. Kemudian di sini utang berbasis bunga. Jadi kalau perusahaan itu punya utang di bank, ini masuknya berbasis bunga. Itu dibandingkan dengan total aset ya, keseluruhan nggak boleh lebih dari 45%. Nah, ini
persentase, kenapa 45%, bukankah lebih baik 0% gitu kan. Nah, itu sudah ditetapkan oleh OJK ya sebagai pemerintah di sini, wakil pemerintah. Kemudian yang ketiga, total pendapatan non halal dibanding total pendapatan keseluruhan itu nggak boleh lebih dari 10%, jadi kurang dari 10%. Misal perusahaan itu investasi, kemudian investasinya itu di saham yang konvensional atau menaruh uangnya di deposito di bank konvensional, kemudian memperoleh pendapatan yang pendapatannya itu masuk sebagai kategori non halal, itu nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan keseluruhan. Kemudian selanjutnya dia tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk ketika itu mengandung perjudian atau jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang masih tidak pasti, spekulasi, pokoknya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga ini biasanya kriteria saham syariah itu akan dievaluasi oleh OJK 2 kali dalam setahun untuk melihat apakah masih sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh OJK ini atau sudah tidak, sehingga saham syariah itu bisa keluar masuk dari daftar efek syariah ya. Kalau di Indonesia ada indeks syariah yang paling familiar, ada JII, itu Jakarta Islamic Index, JII 30, JII 20 itu yang paling syariah ya. Kemudian ada ISSI, ini berarti keseluruhan indeks saham syariah Indonesia, ISSI. Nah, ini cara investasi saham syariah. Jadi pertama, kalau kita mau investasi, kita memilih perusahaan sekuritasnya dulu. Kita pengen buka akun di mana. Kalau di UMK itu kemarin pakainya adalah MNC ya, MNC Sekuritas. Kemudian kita buka rekening di sana untuk bisa melakukan transaksi. Kemudian kita bisa melakukannya secara mandiri maupun bantuan oleh broker. Nah, kalau bantuan broker ya ada fee-nya ya, sama kalau kita pakai manajer investasi. Untuk membeli saham itu minimal 1 lot, yang artinya 1 lot itu minimal 100 lembar. Dulu pernah 500 lembar 1 lotnya. Ini sudah dikurangi oleh pemerintah supaya masyarakat lebih bersemangat untuk membeli saham. Jika kalau kita beli 1 lot untuk saham yang per lembarnya harganya 500, itu kita cukup punya uang 50.000, itu sudah bisa beli 1 lot gitu ya. Jadi silakan kalian bisa investasi dari sejak menjadi mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah pengertian suku. Tadi ya, dia ini sama seperti saham ya, surat berharga. Kalau saham adalah kepemilikan perusahaan, kalau suku ini kepemilikan atas suatu aset ya. Jadi yang bernilai sama mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Tadi ya, kepemilikan atas suatu aset yang mendasarinya atau yang disebut underlying asset ini. Kemudian dia akan memberikan imbal hasil karena ini suku syariah ya, nanti ada bagi hasilnya. Kalau di obligasi itu namanya kupon bunga. Dan ini juga sama, dia harus sesuai dengan prinsip syariah dan nggak boleh terdapat unsur goror ya, goror, maisir, dan riba. Kemudian reksadana syariah. Reksadana ini semacam seperti kita beli parcel tadi, jadi kita dalam investasi itu nggak boleh beli saham dalam satu tempat, atau yang disebut kita itu tidak mendiversifikasi resiko. Artinya kita nggak boleh menaruh semua telur yang kita miliki dalam satu keranjang, karena kalau jatuh langsung pecah semua gitu kan. Sehingga kita perlu membagi investasi kita. Oke, kita beli emas, oke, kita taruh deposito, oke, kita beli saham, oke, kita beli suku, oke. Jadi kita beberapa tempat gitu ya, sehingga kalau satu mengalami kerugian atau resiko, yang lainnya masih ada gitu. Jadi nggak langsung pecah semua gitu. Oke, sekian dari saya. Kalian bisa mendengarkan penjelasan yang lain dari video tentang pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.